Jadi ini menggambarkan, ini stepping stone, jadi batu-batu loncatan, batu-batu pijakannya jangan sampai dilewatkan. Jangan sampai kita, menyelesaikan sesuatu yang kita tidak tahu sebenarnya akar masalahnya itu di mana, itu akar masalah. Innovation continuum different views, past, future, abstract, particular, law, products, physical, personal. Apa sih ini? Ada yang bisa membantu? Patterning. Nah ini. Ini teman-teman. Yang tadi itu selalu dari past future. Jadi inovasi itu bersifat tiada henti, tidak ada inovasi yang berhenti dan puas begitu saja. Adakah ditemukan produk yang berhenti begitu saja dan menghilang? Pernah ketemu? Adakah? Walkman, Apa? pager, pager, Heeh. Walkman. Walkman. Itu menjelma dari sebenarnya pager itu, tapi masih kepake itu. Yang kemarin meledak dan membunuh dan melukai banyak orang itu. Di sini saja orang sudah tidak pakai pager. Ya kan, Pak? Ada yang pakai, Bu? Masih ada yang pakai gitu? Masih ada yang pakai. Itu yang kemarin di yang perang itu di mana sih? Beirut itu di mana? Lebanon. Jadi begini, kalau menggunakan handphone, menggunakan smartphone, itu mudah sekali dilacak kan. Mudah sekali dilacak, di mana dia berada kan bisa dilokalisasi gitu kan. Dan kita bisa misalkan orang itu yang buronan si Tommy Soeharto dulu kan ketangkep itu karena ada pelacakan handphone. Dia lokasinya di mana? Dia ada terhubung dengan BTS di mana? Nah, di situ, nah kan kita yang modern ini kan kalau kita pesen Gojek, Gojeknya sampai di mana? Itu kan bisa ketahuan kan? Udah deket ini, jadi nggak bisa bohong lagi, OTW, OTW. Nggak bisa lagi. Nah, itu kalau misalkan zaman perang.
yang kemarin itu dibom di mana sih kemarin? Chechnya ya. Di Chechnya itu sebelum berdamai dengan Rusia, itu kan para pemberontaknya itu kena bom oleh Rusia karena dia menggunakan handphone bisa dilacak. Mudah sekali melacaknya itu. Dan kalau menggunakan pager, komunikasinya kan eh ya tentu saja ada stasiunnya ya. Tapi orangnya ada di mana yang menerima eh, pager itu? Kan tersebar di mana-mana. Nggak bisa dilacak. Tapi akhirnya Israel ini. Jadi ketahuan bahwa si Hizbullah itu untuk menghindari penggunaan ponsel, dia menggunakan pager. Pagernya ketahuan diproduksi oleh siapa dan ternyata dihack oleh Israel dan begitulah sekarang ini sedang dikejar. Dan itu di ada malware-nya yang digunakan untuk memanaskan baterai dan meledaklah di mana-mana. Korbannya ribuan. Tidak hanya Hizbullah, tapi juga yang lain-lain. Begitu. Itu masih kepake. Tidak di sini, tapi memang. Terus, apalagi tadi Mbak? Pager, apalagi ya? Walkman. Walkman. Oh iya, zaman dulu udah keren ya. Walkman itu Iya. kan tape-nya, dulu kan ibaratnya kan tape gitu kan ya. Eh, Tape recorder itu kan pakai kaset kan ya. Kaset, kemudian kaset berubah jadi CD, kemudian kan bergaya bisa dibawa kemana-mana. Sekarang kan cukup gitu ya. Pengganti Walkman itu bisa kita rekam gitu ya. Menggunakan apa itu? Em, Menggunakan smartphone. Dulu itu apa yang kecil ini? USB gitu kan ya. Eh, Kita bisa tidak hanya ini tapi juga kita merekam menggunakan MP3, MP4 gitu, video dan sebagainya. Orang dulu itu yakin bahwa tidak bisa dibajak, bajakan banyak itu CD gitu kan ya. CD di burning-burning gitu aja. Jadi teknologi itu juga memakan dari teknologi yang sebelumnya. Dulu kan CD hanya pabriknya saja yang bisa melakukan burning, tapi begitu ada CD kosong dan ada memungkinkan kita melakukan merekam melalui burning CD kan, akhirnya yang di burning tidak hanya CD informasi aja gitu, tapi juga termasuk lagu, termasuk film. Jadi hak kekayaan intelektual jebol deh, nggak bisa melakukan ini. Tapi misalkan untuk software gitu ya, untuk software, kan apa software? Nah, kita itu pernah ditagih oleh salah satu vendor gitu ya, ke Yayasan Pendidikan Telkom, karena anak-anak mungkin dosen juga menggunakannya itu yang versi Bajai, sehingga muncullah angka 400 juta gitu ya. Kan enak itu. Jadi muncullah kemudian bagaimana melindungi kekayaan intelektual gitu kan, bikin software itu juga susah, kita hanya tinggal krak-krek gitu aja. Nah sekarang ini coba apa ya yang berhenti, teknologinya berhenti nggak kita gunakan sama sekali. Dari zaman batu ada gitu, misalkan apa nih? Zaman batu itu ada layah atau nggak layah? Ulekan. Zaman batu ulekan gitu ya. Orang Afrika nggak bisa bikin ulekan, mereka nguleknya entahlah di mana gitu ya. Pokoknya ada lubang, kemudian ada batu, mereka ngulek di situ. Ya kita masih punya gerinda lah untuk melubang-lubangi kayak gitu. Masih punya tata untuk membuat layah itu apa sih? Apa bahasa Indonesianya layah, Mbak?
Saya itu ulekan itu apa? Lemper, bukan lemper ya. Lemper kita makan lemper. Bener nggak lemper itu bahasa Indonesia? Yang untuk membuat sambal, sambal dadak gitu. Itu kan zaman batu. Terus diganti kayu, diganti keramik, kemudian diganti blender. Tapi zaman batunya sampai sekarang masih kepake. Apa coba teknologi yang berhenti? Kursi, meja, masih ada. Apa coba yang berhenti sama sekali nggak kita pakai? Pancing. Wah, malah modern. Apa coba? Temukan benda-benda yang sudah berhenti produksinya karena manusia nggak menggunakannya. Eh, Jadi ternyata kita kesulitan ya. Kalau disket, Bu, Disket berubah gitu ya. berubah Disket, bentuknya. iya, itu yang dulu kan magnetik, magnetik gitu kan ya. Magnetik berubah menjadi hmm, optik. Dulu kan disket floppy disk itu Hmm. ya semakin mengecil. Kemudian berubah menjadi CD, compact disk, kemudian ada yang DVD. Jadi inovasi itu selalu muncul. Kita kesulitan apa? Halo-halo. Oh ya, nggak ada. Nggak ada yang produk yang berhenti yang selama kita memerlukannya hanya berubah bentuk lebih modern, lebih mudah, lebih nyaman, lebih wangi. Dulu waktu kecil saya sabun apa ya? Untuk nyuci itu kan pakai sabun, belum ada produk yang bubuk waktu itu. Pakai sabun pelok itu istilahnya. Sabun sabun yang dari minyak sama soda aja itu kemudian dikasih warna eh, itu kita gunakan untuk mencuci baju, mencuci eh, piring dan sebagainya pakai itu. Abu gosok, abu gosok kepake juga sampai sekarang. Beda aja sekarang. Dia halus. Dulu pakai apa? Abu bakar. Dari bakaran ini sekam. Hmm, nah coba. Dulu odol. Odol itu apa dulu zaman dulu? Nggak ada. Sikat gigi apa dulu? Kalau orang Arab menggunakan apa nih? Apa Mas Ali? Siwak, Bu. Ah, siwak. Tapi sampai sekarang pun siwak masih ada. Orang menggosok gigi ada yang pakai abu aja. Pakai kabut kayak apa kayak orang zaman dulu malah pakai apa kinang. Tahu nggak kinang? Orang menginang, menginang. Iya. Itu sampai sekarang. Orang Bangladesh itu masih, India masih gitu ya. Menggunakan kinang. Terus pakai susurnya dari apa? Tembakau. Orang sekarang masih. Terus karena risih warnanya kayak gitu, susah mencari lubang, akhirnya putih, giginya putih. Tapi orang yang menginang itu giginya utuh terus tuh. Sampai nenekku sampai umur 80, giginya utuh, sampai meninggal giginya utuh. Jadi sebenarnya inovasi itu nggak akan berhenti apanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tidak pernah berhenti, malah berkembang. Itu ini ada patterning yang abstrak itu bukan dia menangkapnya sebagian. Akhirnya ya jadi yang diciptakan partikular. Kalau dia itu menguasai hukum, dia bisa menghasilkan produk. Ya, kalau dia menguasai hukum, jadi sampai ke akarnya dia bisa menghasilkan produk. Produk. Dan kalau secara fisikal, nah nanti itu apa? Berarti produk-produk yang hanya untuk keperluan personal aja. Begitu kira-kira ini message yang digambarkan di halaman 6 ini. Ada pertanyaan?
Tahu-tahu jam 5 baru 6 halaman. Nah, nanti malam itu di sini ada pertunjukan, ada mahal ini. Nyanyi nanti. Jadi saya tidak bisa mendampingi mahal ini karena tenggorokannya bermasalah. Tadi sih dikasih gorengan, hancur suara saya. Jadi nggak bisa nyanyi mendampingi mahal ini. Nah, itu mah cepat sembuh, nggak nyambung. Innovation Continuum Partner Linking. Nah, ini partnering, innovation, ini dari hukum fisik sampai ke society. Jadi memanfaatkan pola-pola yang sudah terbentuk, ya. Pola-pola apa? Ini tadi ini ya. Patterning nih mau yang mana nih? Mau yang menguasai sebagian, mau yang menguasai keseluruhan, bisa bikin produk atau yang hanya untuk personal kita aja ini yang untuk orang. Nah, ini akan dikirimkan kemana? Ke society, ke masyarakat. Nah, bentuknya apa? Nah, ini bentuknya, ini kalau law of physics ini ya berupa gejala, fenomena. Nah, kalau sampai dengan ke society, ini dari pola-pola yang di atas itu, mau inovasi, mau yang mana nih bentuknya nih? Konsep, prinsip, yang mau diinovasikan yang mana? Produk atau sampai services. Kalau sudah sampai di sini nih ada nih. Ini sampai ke masyarakat nih, sampai services. Konsep, prinsip, produk ini tadi kan munculnya di sini tadi ya. Nih, konsep, prinsip, produk, services. Ini yang paling tinggi nih, services nih. Nah, tadi pagi saya menghadiri di pencerahan dan ulang tahun Telju, dikenalkan tadi oleh pembicara alumni Telju juga. Tadi yang pembicara ada 3 orang dari Huawei, kemudian dari Pak, aduh, yang dari Telkom dulu itu siapa ya? Satu yang dulu itu pemimpin Telkom leader, sekarang pindah ke mana ya, Pak siapa ya? Yang satu lagi alumni. Nah, ini konsep antara China dengan India, perkembangan inovasi. Nah, kalau India itu services itu yang paling dikembangkan di India besar-besaran. Nah, kalau China itu berbeda konsepnya, dia mengembangkannya itu di sisi manufacturing. Nah, itu di China. Indonesia tuh jauh tertinggal, bahkan dengan negara tetangga pun kita itu jauh tertinggal. Yang cepat mengalami inovasi yang tinggi itu Vietnam. Ya, Vietnam nomor satu, yang inovasinya tinggi itu Thailand, 2 itu Vietnam, 3 Malaysia, kita itu di atas, sedikit di atas Filipina. Nah, ini stepping stone 3D nesting. Jadi bermula dari ide. Dari ide ini supaya kita tidak lepas dan kita bisa mewujudkannya, kita harus memahami hukum-hukum. Ya, hukum-hukum
Itu kita harus tahu dan ide ini bisa direalisasikan itu ya nggak langsung ke produk ya. Ya, harus tahu konsepnya seperti apa, sejauh apa, sasarannya seperti apa. Nah, ini dalam konsep ini kita memikirkan principles. Ya, prinsip-prinsip di sini prinsip. Ya, principles. Nah, ya, dari konsep ini dimatangkan dengan tentu saja memperhitungkan berbagai prinsip yang terkait dan dari situ kita bisa menurunkan produk. Nah, ini. Jadi, ideas menjadi produk itu ya tidak langsung dari ide menjadi produk. Ya, banyak hal yang harus dilakukan ya sebelum menjadi produk. Wah, ini kalau TKT, jadi TKT itu singkatan apa ya TKT? Itu pemerintah membaginya menjadi 9. Kalau masih ada 9 level gitu ya. TKT 1, TKT 2, TKT 3 itu sampai dengan prototyping. Kemudian diproduksi, ya bisa diproduksi, direalisasikan itu sampai dengan TKT 6. Itu kalau sampai bisa dikomersial itu sampai dengan TKT 9. Nah, pemerintah juga memberikan grant gitu ya bagi pengembangan dari ide menjadi TKT 9 products itu menjadi 9 level, teman-teman. Jadi kalau ide prototyping, hukum-hukum berlaku itu baru di sini nih level 1, 2, 3. Kemudian dari konsep bisa direalisasikan menjadi prototype gitu ya. Itu ini sampai level 6 bisa diproduksi. Kemudian disempurnakan sampai ke level industri, itu bisa dijual ke masyarakat, society itu products, itu sampai dengan level 9. Gitu, teman-teman. Aku tidak apa